Perkenalkan, nama saya Monica Lafiuriano. Saya salah satu mahasiswa dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Bahasa Inggris. Nah, saya memilih Desa Telaga 7 sebagai desa target untuk kegiatan KKN Mandiri 2020. Setelah pasca corona kayak mana? Maksudnya kan kalau dalam keadaan kayak gini banyak orang mengantisipasi atau lebih mementingkan social distancing kan, nggak ada sentuhan, nggak ada kerumunan gitu. Sedangkan kalau kegiatan kayak gini pasti nyentuh rambut orang. Kalau ketakutan dari abang sendiri? Nggak ada. Kalau dari pelanggannya ada yang ngerasa agak-agak takut gitu nggak? Ya, karena di sini masih steril ya. Tapi tetap harus jaga kesehatan ya bang. Nah, respon masyarakat terhadap pandemi sangatlah biasa menurut saya, karena seperti di cuplikan tadi, masyarakat bahkan tidak merasa khawatir ataupun takut terhadap situasi sekarang ini. Maka mereka memang tidak sepenuhnya melaksanakan protokol kesehatan yang telah ditentukan oleh pemerintah seperti social distancing, kemudian penggunaan masker dan budaya cuci tangan. Beberapa yang saya temui itu hanya pada sekolah-sekolah, kemudian kantor desa, dan itu pun hanya sementara saja, dan sekarang sudah tidak dilaksanakan lagi. Dari semua hal itu, masalah yang paling krusial menurut saya adalah tentang minat belajar siswa pada pembelajaran bahasa Inggris di Desa Telaga 7 sangat kurang. Bahkan beberapa di antaranya mengaku tidak menyenangi dan menganggap bahasa Inggris itu adalah sebuah ilmu yang tidak penting untuk didalami. Nah, jadi saya memutuskan untuk membuat program les private bahasa Inggris yang saya anggap cocok dengan bidang keilmuan yang saya tempuh sekarang, dan saya meminta izin kepada kepala desa untuk menggunakan salah satu lokasi sekolah TK untuk saya jadikan prasarana dan sarana pembelajaran. Dan tetap pada ketentuan KKN Mandiri 2020, saya tetap melaksanakan protokol COVID, berikut juga dengan seluruh peserta kegiatan. Maka saya membuat kegiatan cuci tangan sebelum memasuki ruang kelas dan memberikan masker kepada peserta, dan memberi pengarahan kepada mereka terhadap pentingnya menjaga kebersihan dengan tetap melaksanakan protokol COVID yang telah ditetapkan oleh pemerintah di masa pandemik. Jadi sebelum kita memulai private bahasa Inggris hari ini, kakak mau memperkenalkan diri. Mungkin sebagiannya udah ada yang kenal sama kakak dan sebagiannya belum. Jadi nama saya Monica Lafiuriano. Kakak dari Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Sekarang di semester 7 Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Bahasa Inggris. Jadi kakak di sini melaksanakan KKN. Program yang kakak buat adalah bahasa Inggris. Sebelumnya kamu ucapkan terima kasih buat adik-adik semua yang udah menyempatkan waktunya untuk mengikuti kegiatan ini. Oke, jadi kakak mau menjelaskan sedikit ya cerita pengalaman. Jadi awalnya kakak juga sama seperti kalian, mungkin beberapa pasti ada yang nggak suka belajar bahasa Inggris kan, atau bahkan merasa bahasa Inggris itu pelajaran yang ribet dan susah dipelajari. Nah, saya dulu juga seperti itu. Kakak mulai tertarik belajar bahasa Inggris itu kelas 3 SMP, dan awalnya juga karena ikut les, karena mau melaksanakan UN, jadi terpaksa les. Kalau nggak bisa jawab ujian. Kakak les, kakak mulai suka belajar bahasa Inggris. Dan pola belajar di sekolah sama di les itu beda nih. Ya, kalau di sekolah itu kita monoton dan kita pasti kalau mau nanya guru malu, takut, terus ngerasa segan sama kawan-kawan, takut dikira kalau banyak nanya nanti ketahuan ya nggak bisanya gitu kan. Nah, beda kalau di les. Jadi di les itu kedudukan guru itu bukan seperti guru di sekolah, tapi sebagai tentor buat kalian. Jadi tentor itu kalian bisa nanya apa aja, bebas. Jadi maksud dari private itu adalah kalian bisa nanya segala hal yang kalian nggak tahu itu secara langsung gitu. Jadi nggak ada lagi segan-segan, nggak ada malu-malu, nggak ada nggak ada batasan gitu. Apapun yang kalian bingungkan dan kalian pengen tahu, kalian bisa tanya langsung kepada gurunya. Sebelah kiri saya, Perkenalkan, nama saya Dina Muslim dari Surinam, Desa Telaga 7. sekarang
juga udah. Sekarang kita masuk ke materi pembelajarannya ya. Jadi materi pelajaran hari ini adalah judulnya Introduction. Oke, jadi materi hari ini judulnya adalah Introduction. Nah, jadi setelah saya melakukan pertemuan pertama dengan peserta kegiatan private bahasa Inggris pada waktu itu, saya kaget karena Tapi perkenalkan udah tahu ya. hampir semua murid yang saya ajarkan, mereka bahkan tidak hafal alfabet dalam bahasa Inggris, atau beberapanya tidak mampu menyebutkan secara benar baik pronunciation maupun hurufnya. Nah, maka saya putuskan untuk mengajari mereka kembali tentang pronunciation dalam membaca alfabet. Satu H. Apa aja itu? Yang pertama, what? When? Where? Why? Dan how. Pernah dengar ini nggak, Dek? Pernah. Tahu artinya semua? Nggak tahu? Nah, walaupun dengan kondisi kemampuan siswa yang kurang mencukupi untuk tingkat pendidikan yang mereka tempuh, saya sedikit terharu ketika saya menyelesaikan kegiatan untuk di hari terakhir. Salah satu dari mereka menyatakan bahwa kami ingin les private ini terus ada, Bu, gitu. Kemudian saya merasa, wah, mulai timbul begitu minat peserta, kemudian minat mereka untuk belajar bahasa Inggris yang selama ini memang tidak pernah ada. Di desa itu tidak pernah mengadakan les private bahasa Inggris. Yang ada itu hanya private mata pelajaran biasa, namun tidak terkhusus bahasa Inggris. Maka saya berharap dan sangat berharap kepada kepala desa ataupun orang yang berwenang di desa tersebut, untuk tenaga pengajar, untuk melanjutkan program ini, terus mengadakan les private bahasa Inggris, untuk terus mendukung keinginan dan kemauan adik-adik dan seluruh pelajar di desa tersebut dalam mempelajari bidang bahasa Inggris. It did.